Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita pada hari ini. Sekali lagi itu menunjukkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia atas hidup kita. Nah saudara, pada pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Ayub pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Sebelum merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan sejenak kami hendak merenungkannya. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat pengertian sehingga firman yang kami baca kami boleh pahami, kami boleh hidupi di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang jatuh, gagal, terluka, atau bergumul, saudara, apa yang seringkali terjadi pada orang ini? Seringkali yang terjadi adalah dunia atau orang-orang yang ada di sekitar dengan mudahnya, dengan cepatnya menghakimi dan memberikan penilaian-penilaian. Tetapi mereka lambat untuk memahami pergumulan orang lain. Mereka mungkin dengan mudah mengatakan, oh mungkin ini salahmu sendiri. Atau ada yang berkata, oh kalau hidupmu benar, pasti Tuhan memberkati. Atau juga ada yang mengatakan, kalau imanmu kuat, kamu tidak akan mengalami penderitaan seperti ini. Oh saudara, begitu mudahnya orang bisa menilai dan menghakimi sesamanya. Bahkan sekali lagi, bisa menggunakan kata-kata yang terkesan rohani. Tetapi saudara, hati-hati, kita perlu waspada. Sama seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub kehilangan segalanya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan kesehatannya sendiri. Saudara, kita lihat memang sahabat-sahabatnya datang. Awalnya mereka duduk diam menemani Ayub. Tetapi kemudian mereka mulai memberi nasihat. Salah satu nasihat sahabat yang bernama Elifas, yang berkata dalam Ayub 4 ayat yang ke-8, bahwa orang yang menabur kejahatan akan menuai penderitaan. Secara umum kalimat itu memang terdengar benar, tidak salah. Dosa memang membawa konsekuensi, membawa akibat. Tetapi masalahnya, Elifas memakai kebenaran itu secara salah. Ia menganggap bahwa penderitaan yang Ayub alami pasti karena dosa yang dilakukan oleh Ayub. Mungkin dosa itu tersembunyi dalam hidup Ayub. Padahal kalau kita melihat kitab Ayub sejak awal sudah menjelaskan bahwa penderitaan Ayub bukan karena ia hidup jahat, hatinya jahat, hidup seperti orang fasik. Tidak, saudara, tetapi Ayub sedang berada dalam ujian yang diizinkan oleh Allah. Artinya apa? Nasihat Elifas gagal untuk memahami hati Allah. Ia melihat penderitaan hanya dengan logika. Kalau hidup benar, pasti diberkati. Kalau menderita, pasti ada dosa. Nah, saudara, pemikiran seperti ini masih sering muncul sampai hari ini. Dan seringkali ini membuat orang dengan begitu mudahnya menghakimi atau menilai hidup seseorang hanya dari keadaan lahiriahnya. Nah, tetapi di sini saudara, kita perlu belajar dari Ayub dan juga Injil. Bagaimana Ayub dan Injil menunjukkan sesuatu yang berbeda. Injil memberitahu kita bahwa tidak semua penderitaan adalah hukuman langsung atas dosa pribadi. Yesus sendiri, saudara, mengalami pribadi yang paling benar tanpa dosa, justru mengalami penderitaan terbesar di kayu salib. Mengapa? Karena di salib, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ia diperlakukan seperti orang berdosa supaya kita yang berdosa diterima dan bahkan kita dijadikan anak-anak Allah. Disitulah pengharapan kita. Keselamatan kita bukan didasarkan pada keberhasilan kita di dalam menjalani hidup yang sempurna. Tetapi saudara, kita menjalani hidup di dalam anugerah Kristus. Kalau hari ini kita masih diterima oleh Allah, itu bukan karena kita selalu benar, melainkan karena Yesus yang telah membenarkan hidup kita. Dan ketika kita sedang menderita, kita juga tahu bahwa Allah tidak sedang meninggalkan kita.
Kristus sendiri juga pernah berjalan di dalam jalan penderitaan itu. Karena itu, saudara, ada dua aplikasi penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah, saudara dan saya, mari kita jangan seperti Elifas, yang cepat menilai, cepat menghakimi, tetapi lambat untuk mengasihi, lambat untuk memahami. Belajarlah hadir, mendengar, dan menghibur dengan kasih yang tulus. Yang kedua, ketika kita sedang bergumul, jangan ukur kasih Allah dari kehidupan, dari keadaan hidup kita. Ukurlah kasih Allah dari salib Kristus. Salib itu menunjukkan betapa Tuhan tidak setengah-setengah di dalam mengasihi kita. Salib itu membuktikan bahwa di tengah penderitaan sekalipun Allah tetap memegang hidup kita. Kiranya hari ini kita belajar untuk melihat hidup bukan hanya dari penampakan luarnya saja, tetapi kita melihat hidup dengan kacamata Injil, bahwa anugerah Kristus lebih besar daripada kegagalan, penderitaan, maupun penghakiman oleh dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti, memahaminya, dan melakukannya ya Tuhan. Mampukan kami. Kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.